Itu dulu pesan Umi tuh yang jadilah orang baik terus menerus tapi jangan pernah merasa baik, dan teruslah berbuat untuk kebenaran tapi jangan pernah merasa benar, terus jangan pernah merasa soleha. Jebakan paling bahaya buat anak pesantren itu adalah merasa soleha. Mendingan dinilai orang gimana ya, jangan sampai kita merasa lebih soleha daripada orang lain. Ya, setiap kamu misalkan dipuji, masya Allah, pokoknya kalau kata Umar bin Khattab dulu, kalau dipuji sama orang langsung istighfar. Takut penyakit ain. Bukan takut penyakit ain, tapi takut kita tuh nyangkanya itu kemampuan kita, padahal itu cuma kemampuan dari Allah yang Allah titipkan sementara doang gitu. Jadi kalau misalnya nih kamu menang juara 1, alhamdulillah ya Allah, Engkau titipkan ini semua gitu. Jadi harus bolak-balik tuh ingetin. Mungkin pernah cerita sama kamu yang paling pertama kali masuk neraka itu siapa? Yang apa? Yang di dalam hatinya merasa lebih soleha dari orang lain, yang di dalam hatinya juga merasa lebih dari orang lain. Nah itu hati-hati banget. Zaliman nafsi. Apa tuh? Menzalimi diri sendiri. Kadang-kadang nggak sadar. Kadang-kadang itu nggak sadar. Jadi kebanggaan berlebihan, padahal itu nggak ada yang bisa kita banggakan, kan semuanya punya Allah doang, kita cuma dititipin doang. Makanya ketika Umi dapat prestasi kamu, ya Umi bangga, tapi Umi ya biasa aja, maksudnya ya Allah makasih yang Kau titipkan ini, makasih ya Allah, gitu aja. Jadi terus bersyukurnya sama Allah gitu, karena kita tuh kan nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Banyak loh anak pesantren yang kelihatannya itu soleha, kata-katanya kelihatan lembut baik, tapi di hatinya itu bahkan dia merasa lebih baik dari orang lain. Itu hati-hati tuh, jangan nggak pernah ngomong nggak pernah, tapi jangan ada yang berbisik di hati kita kan gitu kan. Astagfirullah, jangan sampai itu. Umi kalau misalnya kita sebel sama orang terus kita nggak suka sama Kenapa? orang, terus dalam hati kita gini, ini banget sih orangnya, itu Nggak boleh. Baik ya? Bukan nggak baik, yang menciptakan dia tuh siapa? Allah. Terus yang bikin dia punya sifat kayak gitu, yang menggerakkan hatinya siapa? Allah. Apakah kita sebagai makhluk itu harus protes dengan apa yang Allah takdirkan? Wow, banyak banget orang-orang yang kayak gitu ke Umi. Tapi Umi selalu bilang, oh mungkin Allah kasih mereka diciptakan untuk ujian aku nih, supaya mungkin aku lebih dewasa, saya lebih kuat, lebih bisa nyelesain masalah, pokoknya lebih dari hari yang kemarin. Mungkin Allah mau kasih jalan ke situ, kalau Umi mikirnya gitu. Terus nggak mau juga di dalam hati Umi tuh kayak, kalau Umi gini ya Kak, kalau Umi bermasalah dengan orang atau kurang sok di hati Umi tuh cuma ngelakuin 2 hal, istighfar terus dan berbaik sangka sama Allah, oh ini ujian nih buat saya gitu. Tapi kalau Umi belum sanggup untuk datengin mereka atau minta maaf atau apa, misalkan belum bisa dikomunikasi, Umi lebih ke berdoa supaya Allah lembutkan hati mereka. Dan ketika belum sampai waktunya melembutkan, ya udah Umi fokus ke tujuan hidup Umi aja. Tujuan hidup kita kan kalau kita kan dari Allah untuk Allah ya, karena Allah, dari Allah untuk Allah karena Allah loh Kak. Bukan pengen jadi penghafal Quran biar bla 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 gitu, bukan ya kan. Bukan kayak gini kalimatnya, hafalin Quran, kasihan Umi kamu udah kerja keras. Jangan mikirin Umi mah ngadain fasilitas buat kamu, itu udah kewajiban Umi, itu ada tanggung jawab Umi lillahi ta'ala kan. Nah kamu kalau mau ngapain Quran, itu semangatnya kembali kamu, ya Allah Engkau kasih hamba pemikiran, lisan, kan banyak orang yang nggak bisa ngomong juga kan di dunia ini, nggak bisa berbicara, misalkan dikasih lisan, pikiran, fisik yang sempurna. Ini adalah bentuk rasa syukur hamba ya Allah kepadamu, maka hamba dekatkan Quran dalam hati dan aliran darah hamba, gitu doanya.
Jangan karena Umi, jangan karena untuk Umi, untuk ngasih apa-apa ke Umi, nggak usah. Pada kenyataannya kita tuh kembali ke sana tuh sendiri-sendiri, Kak. Jadi kakak harus niatkan karena Allah, jangan karena orang tua. Yang pesantren bilang kasihan orang tua, bla bla bla, itu ada benarnya, tapi secara manusiawi Umi pengen kamu berpikir secara akhir. Kamu tuh di situ sekolah bukan untuk Umi, tapi untuk kenapa Umi pengen kamu cepat kembali, bukan Umi cepet-cepetin kamu 30 juz, supaya harusnya misalkan orang ngapalin Quran itu 4 tahun atau 3 tahun, kamu 2 tahun, ada 2 tahun kebermanfaatan baru yang bisa kamu lakukan untuk sambil murojaah yang 30 juz, kamu bisa menimba ilmu yang lain, kamu bisa mungkin mengajar di markas Quran atau bisa ngaji lagi di markas Quran. Pokoknya kebermanfaatan kita biar meluas, tidak di satu titik. Jangan sampai waktu kita itu habis di satu titik tapi kita tuh belum menyebarkan kebaikan. Jangan baik untuk diri sendiri gitu. Jadi biar bertambah kebermanfaatannya lebih cepat. Ya kan? Kalau kamu ngafalin Quran, itu pasti untuk dirimu. Dan Umi, Abi mau gak mau kebawa imbas nih. Dan keluarga kamu juga mungkin kebawa. Tapi, apakah udah lebih luas lagi gak kebermanfaatannya? Belum. Nah, itu yang Umi mau. Untuk jadi orang besar itu, tidak ada waktu memikirkan hal-hal kecil. Harus memikirkan hal-hal besar. Ya kan? Kalau kamu cuma mikirin sakit hati sama orang atau nggak cocok sama orang mah, kapan kita majunya? Kalau kata Agim nih, hati kita tuh banyakin mikirin Allah deh, jangan banyakin mikirin yang lain. Kalau banyakin mikirin orang yang kita sebelin, berarti di hati kita orang yang kita sebelin itu dong menguasai hati kita. Jangan sebel biasa ya, manusiawi ya, sebel secukupnya. Sebel cuek gimana sih, ya nggak usah terlalu dipikirin hal yang nggak penting. Ini kan yang kamu butuhin kan, ceramah Umi? Sangat butuh. Kenapa gitu? Ya nggak ada yang nasihatin kakak lagi kalau di pondok. Emang cara nasihatinnya beda kali? Ya gimana ya, ya kakak punya masalah, ya ceritanya sama Allah dong, nggak ada Ini kan emang itu yang Umi suruh. Kalau kakak mikir gini, kalau cerita sama orang gak ada waktu, terus juga buang-buang waktu, mending aku murojaah gitu. Daripada aku itu mending aku Tolong dua anaknya itu suruh ke kamar. Umi lagi nasihatin kakak ke kamar sana. nggak ada orang lagi, orang juga punya masalah. Aku mikir gitu, ngapain cerita sama orang, cerita yang ngasih sama Allah aja. Emang kamu masalah sama kakak kelas apa teman seangkatan? Temen sih, lebih banyak ke temen. Karena Kalau masalah, sama kakaknya enggak pernah. karena dinyinyirin doang kan? Karena kakaknya sayang banget sama adiknya. Enggak, maksudnya karena dinyinyirin doang kan? Nah iya, kalau ada yang kurang sreg di hati mereka, kayak dia ngomongin, ish gitu banget sih anaknya gitu kan, kita jadi ya Allah, emang ya udah terserah mereka. Ya mungkin itu jadi pacuan buat kamu lebih baik. Ya Jadi kadang ada yang kurang dari aku tapi mereka nggak bilang, itu sih salahnya, cuma ngomongin doang. Jadi aku kan orang itu nggak sama, orang itu nggak bisa sama kayak kita, tahu Kak, kan didikannya beda, terus udah gitu kehidupannya juga berbeda. Jadi iya, maksud aku bilang ntar aku ubah